dengan bahasa kurang lebihnya al-amrata dengan seorang anak laki-laki dalam lingkungan usia sebelum balik. Jadi 2 tahun, 10, 11, 12, 13, tapi mempunyai kelembutan, kehalusan kulit dan ketampanan seperti seorang perempuan. Tapi kata ulama, masalah kecantikan itu, masalah ketampanan itu relatif, maksudnya tertakluk kepada si yang memandang. Mungkin tampan menurut yang itu belum tentu tampan menurut yang lain, cantik menurut yang itu belum tentu cantik menurut yang lain. Kesimpulannya, al-amr ini kalau di kalangan salafun as-saleh mereka istilahkan gunaan antan, artinya najis dan kotoran. Di antara daripada asbab berlakunya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki yang pada saat terbaunya kehidupan mereka, mungkin juga dengan laki-laki yang masih bujangan dan usia setengah balik. Jadi kena bolak-balik dan selalu berdua-duaan. Itu yang kadang-kadang menyebabkan pada perkara yang menyimpang daripada ajaran. Kita ikuti. Qala walau kana rajulun yahwa al-muluk. Apa yang harus kita lakukan? Kalau terdapat seorang laki-laki yang mengingini, yang menyukai budak-budak amrat, qala wa yunfiqu alaihim malahu, dan dia infakkan duitnya, wa yahulu alaihi ata'al wahid minhum jumlatan katsiratan, dan mudah baginya untuk menginfakkan sejumlah sekian duit. Qala wa yashuk alaihi ata'ahu, qala dirhamin li faqirin li iyalin muhtaj. Dua masalah. Bagaimana hukumnya kalau pada saat dengan kita sebagai pengusaha banyak duit kita infakkan kepada mereka-mereka ini untuk keperluan hidup dan juga untuk keperluan pendidikan mereka, sementara kalau kepada yang lain untuk menginfakkan 1, 2, 3 dirham pun agak menjadi beban kepada kita. Gimana dengan laki-laki semacam itu? Duit kepada amrat saja, kepada laki-laki amrat. Jadi katakan saja tahfiz di bawah usia 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, belum kan, murahaqah. Berikutnya, hal yahrum alaihi ijtima'uhu huwa wa hum wa infaqu ala hadzal wajhi. Apakah diharamkan dia berkumpul berdua-duaan dengan mereka dan menginfakkan duitnya dengan gambaran yang seperti itu? Wa idza jama'a bainahum yakunu asiman amla. Dan apabila dia menyimpulkan antara amrat dengan amrat, jadi semuanya kumpulan amrat dalam satu tempat, apakah berjasa atau tidak? Hal tasqutu adalatu man jama'ahum wa dawama 'ala dzalik. Apakah akan gugur keadilan dan keseqahan yang menghimpunkan mereka dan berterusan dengan cara seperti itu? Apakah ada di antara daripada ulama yang memberikan perkara tersebut atau tidak? Al-jawab, kata Imam Nawawi, mujarradun nazari, semata-mata hanya memandang kepada al-amrat yang mempunyai paras cantik itu hukumnya haram. Cantik. Jadi maknanya tertutup dari masalah kan? Cantik. Sehingga kalau dengan bahasa adik-beradik, kita boleh tahu pasti tentang keadaan mak dia atau adik-beradik dia itu seperti apa pada saat kita melihat. Oh, macam ini mana? Ini alamat mazhab yang mengatakan perempuan wajib menutup seluruh anggota tubuh daripada atas sampai ke bawah tanpa ada pengecualian. Jadi dalam keadaan semacam itu, yang walaupun maknya tertutup, tapi dengan anak laki-lakinya tadi itu kita tidak boleh tahu. Ya paling tidak anak lebih banyaknya menyerupai maknya. Hanya Nabi kita bersabda, "Idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah", maka anak itu nanti akan serupa bapa. Apabila air perempuan mendahului air laki-laki, maka dengan anak itu akan menyerupai emaknya dia. Bahasa kurang lebihnya, nah kawin kan, depan yang kawin kasih, yang belum kawin jangan ikut. Jadi kalau pada masa berhubungan ternyata lebih awal suami yang keluar air mani baru disusul sama istri, anak itu nanti akan lupa ayahnya dia. Kalau pada masa berhubungan lebih awal maknya dia keluar baru disusul oleh suami, anak itu akan menyerupai maknya dia.
Itu daripada hadis. Qala sawangkan Nabi syahwatin, baik melihatnya itu secara syahwat atau juga tidak, baik karena hajat syar'i seperti jual beli, perobatan, pengajaran, atau dengan perkara-perkara seumpamanya, fayubahu hina idzin qadrul hajati wa tahrumu ziyadah. Pada masa mendidik, pengajian, pelajaran, jual beli, dan keperluan-keperluan yang diperlukan, kalau ala qadril hajat, ikut hajat dan keperluan tidak mengapa. Tapi kalau terus-terusan dia saja yang ditengok. Jadi daripada 10 anak tadi itu ada satu yang nampak mengundang keinginannya, itu saja. Nah, tanya kalau pada masa bersyarat itu saja tumpahnya. Kalau ada yang ditanyakan pada dia saja bertanya. Kalau dengan yang lain tidak mendapatkan perhatian. Nah, semacam itu sudah lebih daripada hajat dan keperluan, hukumnya haram. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, yaghuddna min absarihim, agar dengan mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Qala al-imam wa qad nassa asy-Syafi'i wa ghairuhu minal ulama ala tahrimin nadhari ilaihi. Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya mengharamkan kita memandang kepada laki-laki amrah tanpa ada hajat keperluan. Wahtaju bil ayatil karimah, ayat tadi itu kepada mukminat. Tapi bagaimana dengan kita berhujjah dengan ayat tersebut untuk mengharamkan melihat kepada laki-laki amrat? Qala wa li'annahu fi ma'nal mar'ati, sebab laki-laki amrat itu dihukumkan sama dengan perempuan. Bal ba'dhum, bahkan ada dengan sebagian daripada mereka itu yang lebih tampan, yang lebih cantik daripada sebagian wanita. Wad'annahu yumkinu fi haqqihi min asyari ma la yakunu fi haqqil mar'ah. Ini alasan yang berikutnya. Sebab mungkin berlaku dengan laki-laki amrat sesuatu yang mungkin tidak akan berlaku dengan seorang perempuan. Misalnya, kalau pada saat dengan laki-laki masuk ke bilik perempuan, orang akan curiga. Tapi kalau pada saat laki-laki masuk pada bilik amrat, khair-khair saja, tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Kan sama-sama laki-laki, apa masalahnya? Macam juga pada saat berjalan dengan perempuan, orang mesti akan mempertanyakan, itu siapa? Tunangannya kah? Suami istrinya kah? Adiknya kah? Anaknya kah? Tapi kalau pada saat berjalan dengan budak laki-laki, orang tidak akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi dengan kondisi yang semacam itu, kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Ini kita tidak berbicara tentang budaya kita. Ini kita berbicara tentang universalan hukum. Hukumnya adalah untuk semuanya. Jadi misalnya kalau seperti dengan kaum Lut, dia sudah lain. Orang Arab kalau pada saat berdua-duaan dengan seorang anak laki-laki yang tampan, yang cantik, yang mempunyai kelembutan kulit seperti seorang perempuan misalnya, itu pikirannya sudah lain. Jadi dulu, wallahu alam sekarang, tapi rasa-rasanya ada itu tidak berubah. Kalau pada masa pergi ke Arab Saudi, jangan sekali-kali perkenankan atau biarkan dia memukul punggung seseorang, punggung kita laki-laki. Kadang-kadang dengan orang tua pun. Jadi makna kan pakai baju putih ada maknanya, memakai baju kuning ada maknanya, memakai baju hijau ada maknanya, memakai baju biru ada warnanya. Nah, jadi putih artinya bersih. Kalau memakai baju warna merah itu dalam dunia bercinta atau dalam dunia bermata air, itu diistilahkan cinta berdebar-debar, semakin semangat atau seperti apa. Kalau dengan berpakaian putih, cintaku suci dan murni, itu makna pakaian. Nah, jadi pergerakan tangan pun juga isyarat, tangan diletakkan ke bibir, artinya aku ingin berkenalan dengan kamu. Kemudian bibir digigit ke bawah, artinya aku cinta kamu. Itu punya penafsiran. Nah, Arab kalau pada saat dia pukul punggung seseorang, bukan pukul, sentuh punggung, terus yang disentuhnya senyap-senyap saja, itu penafsiran menurut mereka orang tadi itu mau diliwat, terus kan, mau dihomo. Nah, makanya itu kalau seandainya di Arab Saudi ada orang sentuh punggung kita tumbuk dia tidak cakap apa, dia tidak berani melawan. Kenapa? Karena dia salah, dia merasa bersalah, melakukan satu kesalahan besar sebab pada saat menyentuh punggung seseorang. Punggung di sana tidak boleh disentuh. Kalau sentuh kepala tak kisah, kepala, janggut, muka, alis, nafas, apa itu tak masalah.
Tapi kalau pukul punggung dia, marahnya Masya Allah tabarakallah. Sebab yang mau berarti mau digauli daripada belakang antara sesama laki-laki. Terus qala bismillahirrahmanirrahim wa yatasahlu bi turqi ribati wa syari fi haqqi ma la yatasahal fi haqqil mar'ah, dan akan terdapat kemudahan terhadap hal-hal yang boleh membawa kepada kebimbangan dan kejahatan terhadap laki-laki amrat, sesuatu yang tidak mudah berlaku kepada perempuan. Maka kata Imam Nawawi dengan istinbat dan juga dengan beberapa pertimbangan tadi itu, pengharaman kita melihat kepada laki-laki amrat itu lebih dahsyat haramnya daripada kita melihat seorang perempuan. Sebagaimana saya katakan tadi, ini berpanduan kepada pendapat yang mengatakan wajah dan telapak tangan perempuan itu juga hukumnya aurat yang wajib ditutup. Ucapan perkataan daripada ulama-ulama tentang laki-laki amrat wa aqwali wa qawilu salaf fi tanfiri minhum, dan ucapan ulasan daripada salafun saleh agar dengan kita menjauh daripada mereka dan muwaspadakan kepada kita agar kita tidak melihatnya, itu tidak terhitung. Wasamuhum al-antan, dan mereka namakan laki-laki amrat itu sebagai najan. Najan itu asalnya bangkai, najis. Li'annahu mustaqarrun syar'an, sebab mereka sudah dapat secara syar'i. Wa amal khalwatu bil amrat, sementara al-khalwah dengan laki-laki amrat, maka di segi keharamannya itu lebih haram lagi daripada kita melihat dan menengok. Qala wa sawa'un fi kulli ma dzakarnahu nadharul mansubi ila salati wa ghairihi. Tadi tertinggal sedikit, baik dalam pengharaman hukum tadi itu daripada seseorang yang kita katakan dia orang soleh ataupun juga daripada yang lainnya, tidak ada perbedaan. Ini satu perkara perlu kita pastikan. Sebab tak tahu di sini, tapi narasa mungkin juga ada di Indonesia, mungkin banyak kita temukan hal seperti itu. Masyarakat kadang-kadang beranggapan atau juga dengan sebahagian yang kalau pada itu seseorang itu alim, berpendidikan agama, apalagi mempunyai kedudukan yang tinggi, Masya Allah tabarakallah. Jadi dengan anak-anak darah, ini ceritanya pondok pesantren, kadang-kadang bagi mereka biasa-biasa saja. Jadi mungkin kalau dengan kita laki-laki biasa, sentuh dia, punggung kah, belakang kah, menjerit, tak boleh. Itu dianggap sebagai satu penghinaan. Tapi kalau pada saat kiai dia pukul anak darah misalnya, atau juga mungkin kiai tadi itu lengo, letih, terus menunjukkan kaki dan dipijat-pijat sama santriwati lah, kalau dengan bahasa di sana santri perempuan disebut dengan santriwati, itu dianggap khair-khair saja. Nah, bahkan seperti tuan, seperti orang tua, bahasanya pun sebutannya abi, abuya, kan begitu tuh di Indonesia, sebutan kepada itu guru disebut abi dengan abuya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perbedaan hukum sama saja. Tuh guru tak tuh guru, kalau memang kita diharapkan untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram, tuh guru pun pada saat bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram juga dengan posisi hukum yang sama. Tidak berarti kalau pada saat antum tengok perempuan hukumnya haram, mencari perempuan hukumnya haram. Tapi kalau tuh guru tengok perempuan kira-kira saja, kalau jangan itu juga tak masalah. Enggak, memangnya tuh guru itu malaikat. Nah, itu tidak ada perbedaan hukum. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa man khalwa li'annaha, sebab berdua-duaan dengan amrat tadi itu lebih buruk, lebih abhash. Baik khala bihi mansubun ila salahi au ghairihi. Baik khala di sana berkhalwah, baik yang berkhalwat itu seseorang yang dikatakan min ahli shalah, min ahli khair, min ahli ibadah, atau juga dengan yang lain. Sementara menghimpunkan laki-laki amrat dalam bentuk yang disebutkan tadi itu, maka diharamkan hukumnya kepada yang menghimpunkan dan juga kepada yang berhimpun. Dan menggunakan duit hanya semata-mata untuk kepentingan mereka pun juga hukumnya haram, syadidut tahrim. Dan barang siapa menghimpunkan mereka dengan gambaran yang telah disebutkan tadi itu di atas, wasalla alaihi fasaqa wa rudda syahadatu wa saqatat riwayatu wa batalat wilayatuhu,
yang hanya menginfakkan duitnya kepada laki-laki amrat, jadi diseleksi. Jadi maknanya kalau kita nak tahu tentang pembicaraan yang kita bicarakan sekarang, itu lebih tepatnya kepada pemilihan batu jadi. Ini untuk amrat saja. Yang memilih budak-budak yang tampang-tampang, nanco yang pesek keluar, tidak masuk dalam kamus, tidak ada kamusnya. Dalam kamus Melayu pun juga tidak ada. Nampak gelap sedikit, keluar. Muka ada jerawatan, keluar. Yang dipilih yang mancung hidung, bersih, putih, tampan, rambut keriting. Jadi si laki-laki yang menghentikan mereka tadi itu dikatakan fasik, akan ditolak penyaksiannya, dan juga akan menjadi batal wilayahnya, haknya untuk mengawinkan anak darahnya atau dengan adik beradiknya. Wasaqatat riwayatu wa batalat wilayatuhu, dan diwajibkan kepada pihak yang berkuasa untuk mencegah mereka daripada perkara tersebut. Seperti dengan pemilihan ratu cantik, pihak berkuasa berkewajiban untuk mencegah perkara mungkar tersebut. Sebab kenapa? Sebab yang pertama, sebagaimana kita ketahui, yang namanya dewan hakim, dewan juri, lujnatul tahkim itu bukan semuanya daripada perempuan. Itu banyak juga di kalangan mereka itu di kalangan kaum laki-laki. Kemudian bagian-bagian yang dinilai pun juga bukannya semata-mata dengan kecantikan paras muka, tidak, tapi juga bagian anggota, bahkan kadang-kadang dengan bagian yang sensitif. Qala ayyukira alaihi bihasabi qudratihi wa ala kulli mukallaf, dan tiap orang mukallaf mencegah, menghalang dan mengelakkan terjadinya perkara yang semacam itu. Yamna'ahum min dzalika wa yu'azzirahum ta'ziran balighan wa yasjuruhum asbahahum an dzalik. Wajibkan pada pihak berkuasa untuk mencegah mereka daripada perkara tersebut dan memberikan amaran, berikan larangan, tasjir baligh, wajirahum, dan mencegah mereka, dan juga dengan orang-orang yang seumpama mereka daripada perbuatan tersebut. Qala wajibu ala kulli mukallafin, dan diwajibkan pada tiap mukallaf yang mengetahui tentang perkara itu, ingkar semampu dia, dan wajib menyampaikan perkara tersebut kepada pihak yang berkuasa. Ini di zaman Imam Nawawi berbicaraan sampai kepada murdan. Mungkin di kita tidak banyak tahu tentang perkara ini dibanding kalau kita pernah mendengar atau kalau pernah mengikuti perkembangan daripada media massa, atau pada beberapa waktu yang lalu orang-orang Eropa datang ke Thai. Itu kenapa diantaranya? Selain daripada untuk pelacuran dengan wanita-wanita cantik di sana atau dengan pelacur-pelacur di sana, juga pernah pada beberapa waktu yang dahulu, pada beberapa waktu yang lalu, siap menyediakan budak-budak amrat. Anda dengar tuh, menyediakan budak-budak amrat untuk digauli daripada belakang. Nah, jadi bahasa ini bukan bahasa basi. Ini ternyata masih berlaku. Jadi tidak lagi pelacuran laki-laki dengan perempuan, tidak. Justru mereka di negara mereka tidak ada seperti itu. Di mana tempat tempatnya? Asia. Ada satu kumpulan, ternyata bukan pelacuran wanita-wanita cantik di hotel-hotel bintang 5, tapi juga tersediakan budak-budak di bawah usia 10 tahun untuk dihomo oleh orang-orang yang memang sudah serong nafsu dan seleranya. Jadi berzina itu sudah merupakan dosa besar. Lebih-lebih lagi kalau dengan yang diminatinya itu seperti yang diminati oleh kaum Lut. Makanya itu ada dengan sebagian daripada ulama memfatwakan bukan hanya sekedar dibunuh yang melakukan dan yang dilakukan. Kalau berlaku liwat antara laki-laki dengan laki-laki, Nabi kita bersabda faqtulul fa'ila wal maf'ul. Bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukan. Sebab itu tidak sehat. Sebab laki-laki yang diliwat oleh seseorang itu nanti akan jadi pelewat lagi kalau dia dewasa. Bahkan kadang-kadang memberontak keadaan dirinya, memberontak pada masa dia kanak-kanak. Mungkin ya secara takdir, secara kebetulan atau apapun asbab musababnya, tapi dia tidak dapat menggalang diperlakukan yang semacam itu oleh orang-orang tertentu, mungkin dalam tahanan atau di sekolah atau di tempat pendidikan. Nanti kalau dia dewasa, pikirannya juga akan ke sana dan berani berebak. Jadi saya pernah mendengar di antara daripada penyakit-penyakit yang dari pondok-pondok pesantren di Thailand atau di Patani,
pada saat belajar kita biarkan 2 orang, jangan 2 orang. Bagus kalau buat asrama satu blok atau juga satu kamar, satu bilik ada dalam 10 orang, 5 orang lah kan. Jangan berdua, dua bahaya. Ini diantara daripada keluhan ulama-ulama kita daripada Qatani. Kalau 2 orang, ya karena berdua, ya saat ketika terbuka baju, saat ketika tidur, saat ketika sama-sama di situ, yang namanya nafsu, yang namanya keinginan, tengok kawan begitu muka, bahasa kurang lebihnya, ya daripada tak ada. Kata dia darurat bihul mahdudat. Belajar hukum dengan guru tapi disalah tafsirkan, bukan begitu penafsirannya. Ini berlaku. Jadi itulah kita ini calon pendidik dan calon kiai untuk mentarbiyah dan juga untuk mendidik mereka. Jangan kita biarkan mereka berdua atau bertiga. Sebab bertiga nanti satu tak ada, tinggal 2 orang saja lagi di situ. Banyak. Biar terbuka. Jadi seperti tahfiz yang kita perhatikan ada sampai 10 satu ruangan. Jadi untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa lam yaqul ahadun minal ulama bi ihbati dzalika 'ala al-wajhil madhkur. Dengan bentuk gambaran yang disebutkan tadi itu, kata Imam Nawawi, tidak ada seorang pun daripada ulama yang membolehkan. Masalah fi hakikatil